Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Topa, pengajar mata pelajaran Agribisnis dan Pengolahan Hasil Perikanan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang surimi dan siomay ikan Bandung. Kalian pasti sudah tidak asing dengan siomay, bukan? Namun, tahukah kalian bagaimana siomay bisa memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang gurih? Mari kita pelajari bersama materi berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi pengertian surimi dan siomay ikan Bandung beserta bahan dan alat yang digunakan. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar dan tahapan pembuatan surimi hingga menjadi siomay ikan Bandung. Yang ketiga, mengurutkan langkah pembuatan siomay ikan Bandung sesuai prosedur yang benar. Yang keempat, menganalisis bahan, alat, dan tahapan yang tepat dan tidak tepat dalam pembuatan siomay ikan Bandung. Siomay merupakan salah satu makanan khas Jawa Barat yang banyak digemari masyarakat. Tekstur yang kenyal pada siomay berasal dari bahan dasar yang disebut surimi, yaitu daging ikan yang diolah menjadi pasta ikan. Oleh karena itu, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian surimi dan siomay ikan Bandung. Sebelum kita masuk ke materi, menurut kalian mengapa siomay bisa memiliki tekstur yang kenyal? Silakan pause video ini untuk memikirkan jawabannya. Sekarang perhatikan penjelasan berikut mengenai pengertian surimi dan siomay ikan Bandung. Surimi adalah daging ikan yang digiling halus dan dicuci beberapa kali dengan air dingin hingga menjadi pasta ikan. Proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan lemak dan darah hingga tersisa protein ikan yang dapat membentuk tekstur kenyal saat dipanaskan. Sedangkan siomay ikan Bandung merupakan makanan khas Jawa Barat yang dibuat dari adonan surimi ikan yang dicampurkan dengan tepung tapioka dan bumbu. Adonan kemudian dibentuk dan dikukus hingga matang lalu disajikan bersama sayuran dan saus kacang. Manfaat surimi dalam pembuatan siomay. Surimi menghasilkan tekstur siomay yang kenyal dan elastis. Surimi dapat memperbaiki kualitas adonan hingga siomay lebih padat dan tidak mudah hancur. Surimi memiliki daya simpan lebih lama karena dapat disimpan dalam keadaan beku. Surimi membuat kualitas siomay lebih konsisten dalam rasa dan tekstur. Alat yang digunakan: penggiling daging, baskom, sendok atau cetakan, kukusan, pisau dan telenan, termometer opsional. Bahan yang digunakan: ikan segar seperti tenggiri, kakap, dan lain-lain, tepung tapioka, telur, garam, gula, lada, bawang putih, air es, kentang, kubis, tahu, pare, saus kacang. Tahapan pembuatan siomay. Semua bahan disiapkan dan alat dibersihkan agar proses lebih higienis. Ikan dipelet lalu digiling hingga menjadi pasta surimi yang halus. Surimi dicampurkan dengan tepung, telur, bumbu, dan air es hingga merata dan elastis. Adonan dibentuk bulat atau oval dengan ukuran yang seragam. Siomay dikukus selama kurang lebih 15-20 menit hingga matang. Selanjutnya disajikan bersama tahu, pare, kentang, kubis, dan saus kacang. Ciri-ciri siomay yang baik: tekstur kenyal dan elastis, kembali ke bentuk semula saat ditekan, tidak keras dan tidak lembek, tekstur halus, tidak kasar, rasa gurih seimbang, tidak hambar dan tidak amis, aroma segar khas ikan dan bumbu, warna putih keabu-abuan, permukaan halus, bentuk seragam dan padat, tidak mudah hancur, bersih dan higienis, bebas dari kotoran. Analisis alat. Alat harus bersih dan tidak berkarat agar produk tetap higienis. Pisau yang tajam dan penggiling yang baik akan menghasilkan adonan yang halus. Analisis bahan. Ikan harus segar agar tekstur siomay kenyal dan tidak berbau amis. Tepung tapioka digunakan dalam jumlah yang tepat agar siomay tidak terlalu keras. Air es digunakan untuk menjaga suhu adonan tetap dingin selama proses pencampuran. Analisis tahapan. Penggilingan ikan harus benar-benar halus agar tekstur siomay lembut. Pencampuran bahan harus merata supaya rasa dan tekstur konsisten. Pengukusan harus dengan waktu dan suhu yang tepat agar siomay matang sempurna. Setelah mempelajari materi ini, menurut kalian apa yang terjadi jika alat yang digunakan dalam pembuatan siomay tidak sesuai? Silakan pause video ini untuk memikirkan jawabannya. Untuk memahami proses pembuatan siomay ikan dengan lebih jelas, silakan perhatikan video berikut mengenai proses pembuatan siomay ikan. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian menggunakan LKPD yang dapat diakses melalui link yang tersedia di layar. Saling bertukar pendapat dan pastikan semua anggota berpartisipasi aktif ya. Tetap fokus selama diskusi, tidak mengganggu kelompok lain, dan gunakan waktu dengan baik. Jawaban kalian berdasarkan materi yang telah dipelajari, kemudian simpulkan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian ya. Bagus sekali, kerjasama kalian sudah baik dan jawaban kalian sudah tepat. Jangan lupa isi ya.
Kesimpulan materi hari ini, surimi merupakan bahan dasar dalam pembuatan siomay ikan Bandung yang menghasilkan tekstur yang kenyal dan rasa yang gurih. Proses pembuatannya meliputi persiapan bahan dan alat, penghalusan ikan, pencampuran, pembentukan, hingga pengukusan. Dengan penggunaan bahan yang baik, alat yang bersih, dan tahapan yang tepat, siomay yang dihasilkan akan berkualitas dan higienis. Dengan memahami konsep proses ini, kalian dapat mencoba pembuatan siomay sendiri dengan hasil yang baik. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari pengolahan hasil perikanan lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.